Itu fin nafaqati bainal israfi wal iqtari. Terus syu'bul iman, kita sebagai seorang laki-laki tidak proporsional. Maksudnya apa? Kita itu harus bersikap seimbang dalam memberikan nafkah, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu irit. Jadi ketika jenengan maringi nafkah yang berlebihan kepada istri, itu juga tidak baik. Terlebih lagi ngiriten nang bojo nggih luwih-luwih boten sae. Allah Ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataqa'uda maluman mahsuran. Yang berikut dikatakan, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Maksudnya apa? Dikatakan yang surat Al-Isra menika, kowe iki ojo ndeleh tangan nang gulu. Maksudnya apa? Ojo terlalu pelit. Ojo terlalu pelit nang bojomu lan keluarga. Sampai punya penghasilan dalam 1 bulan 10 juta, sementara yang dinafkahkan untuk istri dan anak, katakan nafkah untuk keluarga itu 500.000. Diperhitungkan 500.000 bagi orang yang punya penghasilan 600.000 itu bagus. Tapi ketika ada seorang suami yang punya penghasilan 10 juta dan kebutuhan bagi keluarganya kok mungkin, mohon maaf, dalam sebulan itu 5 juta, dia hanya menafkahkan 500.000. Itu namanya zalim terhadap istri dan zalim terhadap anak. Padahal itu tanggung jawab seorang suami. Memang nafkah setiap keluarga itu berbeda-beda. Saya dengan Mas Saryono berbeda, saya dengan Mas Yusuf berbeda, Mas Yusuf dengan Haji Waluyo beda, Mas Dedi dengan Mas Open juga berbeda. Ada kadar tersendiri. Cuma di sini kita bisa membandingkan memprosentase lagi nih. Di mana kebutuhan keluarga ini 5 juta atau 1 juta, setidaknya kita mencukupi dalam kebutuhan tersebut. Butuh keluarga 1 juta, ya minimal kita bisa mencukupi 1 juta. Ojo terlalu irit, hingga dicontohkan dalam surah Al-Isra itu apa? Seperti hanya tangan membelenggu leher. Intinya kaya dicekik ngoten mawon. Dicekik mawon. Berikut dikatakan kata Gusti Allah ya. Dan janganlah kamu terlalu memanjangkan tanganmu. Ojo kok boros, jangan berlebihan. Sampai penghasilnya 10 juta, ternyata pengeluarannya sampai untuk nafkah keluarga itu 15 juta. Atau penghasilnya sampai 2 juta, dia nafkah bojone 3 juta. Itu sudah berlebihan. Terkecuali pengeluaran tersebut karena hal-hal yang sifatnya urgent, sakit, kebutuhan yang mendesak dan sebagainya. Tapi ketika kebutuhan sehari-hari cukup dengan 2 juta, ya cukupilah dengan 2 juta. Ailan tumsik yadaka manil anfaqi kullal imsaki wala suduha fil infaqi kullal basti fatasri madmuman. Jadi memberikan diaturakan bahwa janganlah kita itu terlalu menahan tangan kita. Ojo kok medit-medit teman, lek wayahe menafkah, tapi yo ojo boros-boros teman. Sebab ketika kita medit, kita sama saja mendolimi
diri dan keluarga. Tapi ketika kita boros untuk memberikan nafkah kepada keluarga, na'udzubillah, seandainya nanti panjenengan ditinggalkan merono, ditinggalkan nang sugiye, ditinggalkan nang keluargane, maka yang terjadi di sini pengendikan Ibu Imam Nawawi, maka akan terjadi penyesalan. Jadi saya tidak akan mencontohkan, cuman yang banyak lah yang berpengalaman demikian. Jadi jor-joran nang bojo nopo moleh yang jauh maman kadang-kadang ada rumah tangga orang itu yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, ternyata sampai lepas jor-joran bojone ayu, listening, pokoknya apa jenenge sih bahasanya glowing, breathing. Ujung-ujungnya mintain saking waktu. Nah itu yang seperti itu ketika panjenengan itu sudah jor-joran kok kemudian ditinggalkan, maka di dalam kitab ini Imam Nawawi mengatakan maka akan ada penyesalan. Ngoten niku Mas Darno nggih. Jadi tidak ada sesuatu yang abadi, maka kita harus proporsional. Wonten ketika Nabi Mustafa wa qala ta'ala la tubdhiru tabdhiran ay bil infaqi fil ma'siyati innal ubadirina kanu ikhwana syayatin ay amsyalahum fis syarah. Jadi Gusti Allah mendengarkan maka artinya janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan adalah saudara syaitan, konjone syaitan. Maksudnya boros di sini kita menafkahkan itu terhadap sesuatu yang mubah. Mubah itu boleh, maksudnya jaiz itu boleh dilakoni ya kena, orang ya orang apa. Itu sifatnya mubah. Jadi janganlah kita mentasarufkan harta kita untuk jalan-jalan yang mubah itu secara berlebihan. Lantas bagaimana ketika kulun jenengan sami niki berinfak bersedekah dengan harta kita? Bahkan ada sebagian orang itu malah justru menginfakkan, mensedekahkan 80% hartanya di jalan Allah. Apakah ini bagian dari pemborosan? Bukan pemborosan. Yang dimaksud pemborosan adalah menggunakan harta kita untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Mubah itu bukan berarti mubazir. Mubah itu menang oleh mbok lakone. Mau ditinggalkan boleh, mau dilakukan juga. Jadi orang iso kula jenengan sakit ini menyamaratakan bahwa setiap pengeluaran yang banyak itu mubazir, itu tidak. Biasanya Mas Edi menyisihkan uangnya dalam setiap bulan untuk diinfakkan. Mas Albin menyisihkan uangnya sebagian untuk dihitungkan sebagai zakat ataupun sedekah. Tidak apa-apa. Sekalipun itu lebih dari penghasilan, bukan lebih. Ibaratnya 80% dari penghasilan itu nggak apa-apa, selagi yang wajib sudah terpenuhi. Itu bukan termasuk kategori pemborosan, bukan termasuk kategori konsote iman. Ini bagian daripada syukur iman, bagian daripada iman. Ketika jenengan proporsional, ketika jenengan mentasarufkan harta jenengan dengan baik, minimal keimanan dalam hal ini jenengan penuhi. Sebab cabang-cabang iman itu verno-verno, dan ini cabang yang kesekian. Kemudian kayak mau pulang tentang sedekah 80% itu
tidak apa-apa. Wonten pengendikaanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma khuba manis takhro wala nadama manis tasyara walaf taboro manik tasoda aitamas sabo bil infaqi." Tidak rugi orang yang beristikhrah dan juga tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan juga tidak akan menjadi fakir orang-orang yang bersedekah. Ini delok videonya sopo ya, wong lali sing duit 5.000 iki videone sinten ya. Ana dikirim kaya nang grup lan tak wagi guna sopo. Dari ngendikanipun uang 5.000 yang kita pegang itu akan habis. Tapi ketika kita sedekahkan, uang 5.000 itu akan abadi. Uang 5.000, uang itu akan berganti. Saat ini kita yang menjaga uang kita. Gila apa benar? Duitnya ditekekkan, masing-masing tinggalnya duitnya. Dompetnya Pak Sarno yang ada duitnya. Saat ini kita yang menjaga uang kita, karena belum kita sedekahkan. Nah, ketika kita sedekahkan, kelak di akhirat uang juga akan berkata, dulu ketika di dunia sebelum bersedekahkan engkau yang menjagaku, sekarang akulah yang akan menjagamu. Lajeng apa yang ketiga? Ketika engkau sedekahkan hari ini, maka uang itu akan terus bertambah. Boten nonton bila tinggal-tinggalkan dengan Nabi niku wau, tidak ada yang namanya orang sedekah itu menjadi fakir. Mas Muhyi mungkin gemar bersedekah dengan martabak, Mas Yusuf dengan onde-onde, teman-teman yang lain sedekah banyune, sedekah tenagane, kulo servis anak sing sedekah jasa servisane, lu servis HP, lu servis motor. Apakah kita lihat teman-teman yang sering sedekah itu menjadi fakir? Tidak ada. Sebabnya apa? Gusti Allah itu mboten bakal ngingkari janjine piyambake. Allah tidak akan mengingkari janji Allah piyambake. Barang siapa orang yang berinfak, barang siapa orang yang bersedekah, Allah menjamin rezekinya, dan Allah menjamin dia tidak akan menjadi orang-orang yang fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Masukku iman ingkang asal satu arba'una ingkang kaping 43 ning menika tarkul khilli wal hasadi. Kita di dalam bermasyarakat, kehidupan sehari-hari sering sekali bersinggungan dengan orang lain. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kita harus betul-betul menjauhi yang dinamakan dengan dendam dan dengki. Munculnya dengki ini karena pergone dendam. Pergo dendam. Kita dikatain goblok ya, atau dikatain seperti halnya jitik irem, atau dikatain kere dan seturutnya, atau disebut sebagai bangsat, atau disebut goblok sekalipun, ya, kita disebut sebagai goblok sekalipun, ketika tidak kita tanamkan perasaan dendam, maka tidak akan muncul dengki. Ono nek dengki niku sebab ono nek dendam. Dendam itu biasanya mergo karena adanya iri tadi. Sekalipun nyun sewu, kita anak-anak dari orang tua kita, kayaknya orang tuanya dewek kurang tahu ngomong, maring dewek bagi kita, tidak pernah menyebut sebagai bangsa, tidak pernah menyebut sebagai curung, atau bahkan menyebut sebagai kunyuk, atau menyebut koplok kepada kita, enggak pernah. Karena orang tua kita itu menghargai kita, muliakan lambungan nama dewi. Sekalipun ada orang-orang yang mengatakan demikian kepada kita,
kita berusaha untuk berlapang dada. Karena apa? Itu loh bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Minimal saya mau seperti dulu saya sampaikan, iman itu tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah bertambah. Kudunya tetap. Yang berbeda berubah itu adalah ketakwaan. Mung cabang-cabang ini kedah kula sampeyan kabeh sekeli. Dan cabang daripada iman adalah menghindari dendam dan menghindari dengki. Lah dendam ini muncul mergo amarah. Misal Mas Darno cepet, misalnya ketemu, wah Mas Darno orang terima. Maka orang yang disebut cepet, akhirnya apa? Dia marah. Kemudian bermarah akhirnya udah dendam kapan aneh hendi liwat ngene. Nah, maka akan muncul akhirnya apa? Dengki. Hendine genah usahane maju atau tuyul. Karena apa? Tadinya akrab, guyon bareng, tapi mergo disebut-sebut sebagai curu cepet nang sak piturute akhirnya kesuk, marah, muncullah perasaan dendam, akhirnya dengki. Maka dari itu kula lan panjenengan sakniki pun tebihaken saking perkawis marang saking. Kanjenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan wa kunu ibadallahi ikhwanal muslimun akhul muslim. Jadi teman-teman, Kanjeng Nabi niku nate ngendika, janganlah kalian saling menghasut. Aja tuku cuci barang enak-enak, tuku pada nyobain. Itu kan proses penghasutan. Rasul sudah melarangnya. Kemudian di sini ketika kita nyun sewu dalam berjual beli, janganlah saling bersaing dalam penawaran. Maksudnya apa? Oh teman-teman ketika nawar, Mas Denny nawar, sebetulnya saya juga kurang senang, kurang tepat dengan adanya lelang. Di sini dijelaskan ketika melihat hadis ini itu tidak pas dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Dan janganlah saling bersaing dalam penawaran. Lelang umai oleh siapa? BRI kaya 4 miliar. 4 miliar 100, 4 miliar 100, dah terus berlomba-lomba demikian. Karena apa? Nanti akan muncul yang namanya harga tidak wajar. Harga tidak wajar. Maka di dalam kita berbisnis, dalam berusaha, janganlah kita bersaing dalam ya lumrah baiklah, lumrah baik. Misal adol pun demikian. Proyek, nang proyek sampai ya Mas Edi atau mungkin Pak Saryono yang hafal hitung-hitungan spek bangunan. Ketika ada proyek bangunan seharga 4 miliar, yus mani 3 miliar setengah atau 3 miliar 700, yang 3 miliar 600 lah. Selalu bersaing dalam penawaran. Ini menurut hadis itu Kanjeng Nabi itu bukan saya. Karena akan memunculkan sesuatu yang tidak wajar dan tidak normal. Terus Allah tahu bulan dan janganlah saling marah-marah. Ojo senang nasu dan janganlah saling bermusuhan. Karena kita ada memberi diaturakan bahwa ojo senang nasu-nasu antara nekun lan panjenengan. Sebab ketika kita bermusuhan, pangkal bermusuhan adalah awal daripada permasalahan. Marah itu akan memunculkan banyak perkara. Mulai diludik padahal saya kula mindemek kaji waluya demek mandar seru tapok ana biasa guyon ngene iki tapok pluk iki. Mereka bare di
di tanah nang omah dia akeh perkara terus sikile itu bakecet tetap perlu larane ora umum ning dalam omah akeh perkara akhirnya mesuk. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang diawali dari sebuah kemarahan maka akan muncul banyak problem. Lajeng napa malih? Mriki diaturaken bahwa janganlah sebagian di antara kalian menjual sesuatu melebihi harga penjual yang lain. Maksudnya nopo? Itu dijual dengan harga yang tidak wajar. Kecuali dalam konteks barang antik, koyok motor ini si Mas Dedi dihargai R15 motor ngomong jelek asalnya ngomong gitu enggak 70 ngomong gitu enggak SZ itu misal ada orang menghargai seharga R15 tapi bukan beli motor meskipun Mas Alif ngompor-ngompor Mas Alif ngompor-ngompor dia beli kenangannya dia beli keunikannya enggak apa-apa karena yang dijual bukan barangnya tapi estetiknya, tapi uniknya, tapi apa jenengane? Klasiknya. Seperti halnya saya beli sepeda, itu sepeda ontel saya yang satu harganya itu 4 juta, 3 juta setengah. Lek modelnya gendung, sepeda kaki itu 4 juta. Sepeda wis lawas kok total barel gitu. Lah kok kula tuku niku mergo tuku seneng. Angel ya. Itu ketika perhitungan klasik tidak bisa disamakan dengan jual beli secara umum. Ada lagi. Insya Allah kados Mas Alif atau TV lumrah regane 2 juta. Reh benten teng mriku wonten sing sadean malih. Terus di situ TV tersebut sangat-sangat dibutuhkan. Jur Mas Alif adol sakarepe dhewe 20 juta itu tidak boleh karena apa? Orang umum jual di atas segala sesuatu yang tidak wajar. Tapi ketika klasik boleh. Klasik nyatanya yang saya mau di banyak barang klasik ketika dilihat dari segi manfaatnya kecil manfaatnya. Tapi karena nilai sejarahnya maka dia boleh dibeli mahal. Ya seperti halnya keris-keris itu bukan orang makan sih ya. Keris-keris itu yang klasik-klasik itu harganya mahal boleh karena ada nilai keklasikannya. Bahkan suatu saat Mas Omen ketika menjadi sesuatu yang klasik, pekerjaannya Mas Omen dibayar mahal enggak apa-apa. Karena apa? Sesuatu yang dikerjakan itu langka, klasik, muncul kados dene nyepung ngomong rumah gaman atau perkara-perkara sing zaman-zaman biyen niku nggih dihargai mahal enggak. Berikut ini dikatakan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara karena apa? Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain. Itu sama kami sing kula aturaken sing mugi-mugi saged manfaat amin Allahumma.